Salah satu keunikan iman Kristen dibandingkan dengan iman-iman yang lain itu adalah pada Tuhannya. Tuhannya orang Kristen yang bernama Yesus Kristus itu adalah tokoh yang unik sekali. Sebelum dia dan setelah dia tidak pernah ada orang seperti dia. Dan ada terlalu banyak keunikan dalam diri Yesus yang memang membuat dia tidak sebanding dengan tokoh-tokoh lain, pendiri-pendiri agama, filsuf-filsuf atau tokoh-tokoh tersohor di dunia ini. Dan salah satu keunikannya itu adalah bahwa hampir seluruh jalan hidupnya itu sudah dinubuatkan. Di dalam perjanjian lama kita melihat ada begitu banyak nubuatan tentang Yesus. Dan ini tidak pernah terdapat atau dimiliki oleh tokoh manapun juga. Kalau kita membaca perjanjian lama, kita akan menemukan kira-kira 400 nubuatan tentang Yesus. Cara kelahirannya, dia akan lahir di Bethlehem, ternyata sudah dinubuatkan sebelumnya di dalam Mika 5 ayat 1. Dia bagaimana dia lahir dari seorang perawan, sudah dinubuatkan di dalam Yesaya 7 ayat 14. Peristiwa-peristiwa yang ada terjadi sekitar kelahirannya sudah dibicarakan dalam kitab Yeremia dan Hosea. Orang yang mendahulunya yakni Yohanes Pembaptis dibicarakan dalam kitab Yesaya pasal 40. Bagaimana kehadirannya, bagaimana pengajarannya, penolakan-penolakan yang dialaminya sudah dinubuatkan. Misalnya dalam Mazmur 118. Dia dijual itu juga sudah dinubuatkan, yaitu dalam Sakaria pasal 11. Dia mati juga sudah dinubuatkan dalam Mazmur 22 ketika dia mati disalib, Yesaya 53. Dia bangkit juga itu sudah dinubuatkan di dalam Mazmur pasal 16. Dia akan naik ke surga, dibahas dalam Mazmur 68. Kedudukannya di surga di Mazmur 110. Dan juga masih banyak lain, sekitar 400 nubuatan tentang Yesus Kristus. Dan itu menunjukkan bahwa Yesus ini bukan tokoh biasa. Dia tokoh yang paling unik. Tidak pernah ada dalam sejarah sebelum dia atau sesudah dia orang yang dinubuatkan begitu banyak di dalam kitab suci. Dan yang menarik adalah bahwa pada saat Yesus memiliki sekitar 400 nubuatan tentang dirinya, nabi-nabi lain, tokoh-tokoh agama lain, bahkan dalam kitab suci mereka pun tidak ada nubuatan tentang mereka, nabi mereka. Lalu mereka mulai mengais-ngais Alkitab Kristen untuk menunjukkan bahwa nabi mereka dinubuatkan di dalam kitab suci kita. Tapi seperti telah dibuktikan, semua itu hanyalah tindakan memperkosa kitab suci Kristen hanya untuk memunculkan nabi mereka di dalam kitab suci Kristen. Kita harus bersyukur punya Yesus, tokoh yang unik dan tokoh yang dinubuatkan 400 nubuatan tentang dirinya. Dan karenanya kita harus bangga bahwa kita memiliki dan percaya kepada Yesus. Tuhan memberkati saudara sekalian.